Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oke, ternyata masih fokus ya semua. Saya mau nanya nih, gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjut. Selamat datang dalam acara diskusi kelas pada sore hari ini. Bersama saya Wahyu Rinaldi Putra yang akan memandu jalannya diskusi pada materi 1 sore hari ini. Pada hari ini Kamis 5 September 2024, diskusi kelas dengan judul redistribusi tanah pada kawasan tanah adat di desa Inuas, Kabupaten Manokwari Utara, Provinsi Papua Barat. Dalam kegiatan apapun pasti ada pro kontra, kendala ataupun problematika suatu pelaksanaan. Begitu pula pada kegiatan redistribusi tanah pada daerah Manokwari ini. Bagaimana kelanjutannya bagaimana? Ini akan dibahas oleh Mas Haikal dan Gabrani. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mas Haikal sebagai penyaji pada materi 1. Terima kasih sebelumnya Mas Wahyu telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan 5 poin penting dalam sesi 1 ini. Yang pertama, saya akan membahas memberikan 5 poin penting yang ada pada menit 0 sampai 20 pada sesi 1, yaitu 1. Mekanisme yang dilakukan dalam redistribusi tanah di desa penelitian. 2. Problematika yang terjadi selama redistribusi tanah pada kawasan redistribusi tanah di penelitian tersebut. Lalu ketiga, solusi atas problematika redistribusi tanah yang terjadi. 4. Dampak yang terjadi di lokasi redistribusi tanah dari aspek sosial, ramah lingkungan, dan status kepemilikan tanah. Dan yang kelima, mekanisme redistribusi tanah pada tanah wilayah dan rancangan undang-undang pertanahan yang mengatur tentang objek reforma agraria. Mungkin itu saja 5 poin penting yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Mas Haikal yang telah memberikan poin tentang materi 1. Selanjutnya untuk pembahas 1 dipersilahkan untuk bertanya kepada penyaji. Kepada Mas Fakri Al-Bukhari, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit membahas dari materi yang sudah disampaikan oleh penyaji. Jadi saya ingin menggunakan teori struktural fungsional yang dipelopori oleh Durkheim, memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung, dan struktur sistem distribusi tanah dapat dilihat sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dalam keadaan agraria, di mana setiap mekanisme dan proses redistribusi berfungsi untuk mempertahankan struktur sosial yang lebih adil dan inklusif. Yang pertama itu mekanisme yang melakukan dalam redistribusi tanah, identifikasi tanah yang dimana menentukan tanah dapat yang layak untuk direstrukturisasi. Yang kedua itu problematika selama distribusi tanah di kawasan distribusi, adanya konflik kepemilikan, perselisihan antar warga atau antara warga dengan pemerintah mengenai siapa yang berhak atas tanah.
tanah tadi ya Mas Fahri. Mekanisme pertanyaannya, mekanisme redistribusi tanah kan. Kalau kita lihat dari yang diterangkan oleh Mas Franklin pada video tersebut, mekanisme redistribusi tanah yang dilakukan sama halnya saja dengan yang diatur oleh undang-undang. Tapi kita bisa melihat di dalam situ dijelaskan bahwa masyarakat yang terjadi di penelitian tersebut adanya konflik-konflik yang menyebabkan kegagalan redistribusi tanah tersebut, mana pemilik hak atas tanah wilayah itu meminta uang bayaran kepada masyarakat yang terdaftar untuk diberikan tanah yang dibagikan. Di situ banyak terjadi kegagalan, akhirnya tidak tersampaikan. Lalu untuk menjawab pertanyaannya Mas Fahri, bagaimana tanah tersebut digunakan secara produktif, saya belum bisa menjawab karena penelitian itu masih terjadi kegagalan redistribusi tanah. Makanya masyarakat belum bisa menggunakan tanah itu secara produktif. Mungkin cukup apa? Apakah ada tambahan dari teman-teman? Oke, baik. Di mana Mas Fahri sudah menerima jawaban dari Mas Haikal? Mungkin teman-teman ada yang ingin menanyakan atau ingin menambahkan dari jawaban Mas Haikal? Oh, sepertinya tidak. Oke, kita lanjut untuk pembahas dua, yaitu saya persilakan kepada Rahman Premadi untuk menanyakan kepada Mas Haikal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kesebenarnya teori non fungsional. Saja pertanyaan distribusi ini memperkuat atau melemahkan struktur sosial, khususnya interaksi sosial yang ada. Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana redistribusi tanah wilayah di desa Medas berpengaruh baik pada keseimbangan dan stabilitas sosial di komunitas wilayah tersebut? Apakah redistribusi ini memperkuat atau melemahkan struktur sosial, khususnya interaksi sosial yang ada? Terima kasih Mas Adi untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana distribusi tanah wilayah di desa penelitian berpengaruh, itu mungkin saya sudah bisa terjawab tadi jawaban yang saya berikan kepada Mas Fahri. Namun untuk pertanyaan kedua, apakah distribusi ini memperkuat atau melemahkan struktur sosial masyarakat? Mungkin menurut saya itu melemahkan struktur sosial masyarakat, karena bisa mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Mungkin dari pemilik hak atas tanah wilayah itu bisa memperbesar permasalahan itu.
Kan dijelaskan dalam penelitian itu kan masyarakat tanah Ulayan itu meminta boleh saja digunakan tanah Ulayan itu, namun harus minta dibayarkan. Ada lagi yang persoalan lebih besar, ada yang sudah dibayar tapi masyarakat tanah Ulayan itu masih meminta lagi. Itu mungkin menambah, menurut saya melemahkan struktur fungsi sosial masyarakat yang ada di lokasi penelitian tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Oke, terima kasih atas jawaban Mas Rizal. Mas Ali udah puas. Oke. Dan kita beri aplaus dulu buat penyanyi kita dengan waktu yang singkat saja. Kami mengakhirinya dengan sebuah pantun. Jangan lupa bilang apa? Oke, terima kasih. Umur kakek sudah menua, namun masih mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur, terima kasih.